bahasa pasif, gitu ya. Strukturnya pasif. Misalkan bukan Mas Gayuh makan apa atau Mas Gayuh melakukan ini. Pada penelitian kali ini, gitu kan, itu yang dilakukan diawali dengan apa, bla 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 bla, seperti itu. Penelitian ini, gitu kan, metode apa digunakan pada penelitian ini meliputi apa. Nah, pada nulis metode biasanya isinya selain pasif, alat. Kalau yang elektronik apa yang eksperimen ada alat dan bahan, waktunya kapan. Terus yang perlu lagi adalah flowchart penelitian. Kalau saudara nulis buat coding atau software gitu ya, buat coding atau software gitu kan, itu perlu dituliskan di sini alat dan bahan. Terus misalkan kalau ini juga apa, pengujiannya seperti apa, metode ujinya, gitu. Metode ujinya yang dituliskan bukan teori pengujian. Mohon dibedakan itu ya. Teori pengujian ini misalnya gini, kalau saya mau menguji gitu, pada penelitian ini gitu kan, teknik pengujian pengukuran kapasitas baterai dilakukan dengan cas discas bla 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 gitu. Tidak perlu diceritakan cas discas adalah gini, discas adalah ini, efisiensi adalah, nggak boleh. Jadi hanya fokus ke teori pengujian gitu ya. Cara pengujiannya seperti ini dengan metode ini mengikuti siapa gitu ya. Teori pengujian kalau saya tidak perlu saya tampilkan di sini. Itu kalau misalnya mau menerapkan teori silahkan tampilkan di sana. Itu kan bukan hal yang apa, itu kan harus diketahui, nggak perlu dituliskan di teorinya. Orang harus tahu metodenya, misalnya menggunakan metode T dengan bla bla, udah cukup, tidak perlu ceritakan gitu ya. Kalau penelitian yang lain alat dan bahan ini bisa jadi kalau kualitatif ya, kalau dengan kan kualitatif gitu kan, biasanya kan objeknya siapa, subjeknya siapa gitu. Objeknya apa, subjeknya siapa, populasinya berapa gitu ya. Cara menentukan populasi mengikuti teori ini, nggak usah kan populasi A, B, C terlalu jenis itu teori banget gitu ya. Gitu kalau saya ya. Nanti kalau di FKIP kayaknya orangnya suka lebar panjang lebar, enggak fokus kemana gitu ya. Jadi ini lebih fokus ke sana. Oke, untuk metode ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, misalkan dengan teknik wawancara, terus urutannya apa, wawancaranya seperti apa, yang dipilih random atau bagaimana, begitu. Oke, ada yang ditanyakan untuk metode? Silahkan, yang ingin raise hand silahkan. Kalau enggak, saya lanjutkan. Ini biasanya orang nulis gitu ya. Orang nulis yang paling cepat yang mau kamu tulis apa? Pertama nggak nulis judulnya, gitu kan. Sebentar Mbak Rania, gitu. Yang cepat orang nulis itu yang mau cepat ya. Pertama itu judul, terus abstrak lah. Saya belum cerita tentang abstrak tadi ya. Sebentar, saya ceritakan tentang abstrak. Oke, kita ceritakan hal ini. Nah, oke, abstrak. Oke, silahkan Mbak Rania. Mau izin tanya, kalau misalnya pas metodenya itu kayak itu kan diujikan gitu Pak, berarti kita ngambil sampelnya itu misal kemarin judul saya tuh media pembelajaran, berarti kan untuk siswa di sekolah. Nah itu saya masukin itu juga nggak kayak benar-benar detail tentang jumlah siswanya, kelasnya kayak gitu. Terus apakah itu wajib masuk ke judul kayak gitu walaupun belum pasti kayak misalnya kelas berapanya yang
apa maksudnya kelas, misal materinya itu kan ada di kelas 10 tapi 10 IPA berapa atau 10 IPA berapanya okay. itu harus detail atau gimana? Ya. Oke, jadi kalau misalkan jenengan ini kan ceritanya objek yang diambil adalah kelas 10 gitu kan. Kan sudah tahu kan topik itu pada kelas berapa, udah tahu toh Mbak Rania? Udah Pak. Nah, berarti kalau misalnya sudah tahu di proposal itu nggak masalah dituliskan. Namun kalau di proposal dituliskannya baru sampai kelas 10 saja, mau 10A, 10B, 10C tidak perlu dituliskan karena jangan belum tahu medannya. Kalau enggak jangan bisa buat kriteria. Kalau media itu bebas ya. Namun misalkan ujinya dilakukan di kelas 10 gitu ya, kelas 10. 10A, B, C belum tahu. Gitu. Dengan kriteria, tinggal gitu aja toh. Kriterianya yang dituliskan. Kalau untuk proposal Anda, dengan kriterianya apa? Random, cara milihnya random atau udah terstruktur sejak kelas 10 yang mana? Gitu Mbak ya. Karena kalau yang PTK itu kan ada kelas yang apa? Ini sama kelas ini. Nanti kan akan kita nanti kalau enggak ya kita belakan, dan ini nanti perlu kita konsultasikan dengan pihak gurunya itu pas proposal jangan cerita. Jadi dengan kriteria random sekali atau gimana nanti baru bisa tambahkan. Ini akan kita diskusikan dengan gurunya untuk menentukan siswanya gitu. Begitu saja. Namun kalau sudah sudah selesai melakukan penelitian gitu kan, ya itu harus dituliskan kelas berapa, jumlah siswanya berapa gitu. Namun nama responden biasanya nggak dituliskan di sini. Namun kalau saudara mau melampirkan responden ini mengisinya seperti apa gitu kan, itu nanti kan berarti ada hasilnya kan, lampiran hasil penelitian gitu ya. Itu naruhnya di lampiran. Misalnya kan kalau media kan dia suruh ngisi centang-centang gitu tuh Mbak, hasil respondennya, terus hasilnya gimana kan, jangan ngerekap tuh. Hasil rekapannya seperti ini tuh ada pembahasan, hasil dan pembahasan. Untuk detail responden, jawaban responden ada di lampiran sekian, jawabannya ada detail. Kadang kan penguji ingin ngecek jawabannya responden langsung itu seperti apa atau komennya. Itu nanti ada di lampiran, boleh kayak gitu. Oke? Kalau ini hanya metode, jadi jumlah objeknya berapa, subjeknya siapa saja, dan di bawah secara ngambilnya seperti apa. Gitu ya, dan bahasanya pasif. Oke, nanti kita kasih contoh yang lain. Oke, semalam saya lupa untuk abstrak. Itu biasanya ada tujuan riset kita. Di sini ada tujuannya. Ada singkat tentang problemnya, singkat atau tantangan tentang topik tersebut, topik itu, terus solusinya, terus metode untuk solusi tersebut, solusi yang ditawarkan kan, terus hasil singkat gitu, dan jawabannya kenapa kok bisa seperti itu. Terus ini adalah conclusion satu, ini biasanya satu kalimat saja di abstrak tadi ya. Nanti saya kasih contoh kerjaan saya yang sudah publish seperti itu, dan ini direview berkali-kali. Jadi kalau saya ceritakan ya, ketika kita nulis sesuatu, kita nulis paper yang kalau jurnalnya itu agak berat gitu ya, maksudnya itu sedikit berbobot banyak ini ya, banyak, maksudnya itu jurnal itu banyak disitasi oleh orang, itu biasanya dia akan satu kalimat tuh bisa didiskusikan sangat panjang gitu ya. Jadi itu di review berkali-kali. Oke, saya kasih contoh ya. Ini sekarang nulis kembali ini, terus ini conclusion singkat ya.
balik ke nulis abstrak, nanti baru berarti kemarin karena semalam mumpung saya ingat. Oke, kita kasih contohnya ini. Harus ada hal-hal itu, kita juga kasih contoh. Ini kerjaan saya. Saat ini paper ini yang mutasi sudah berapa ya? Sebentar kita cari. Oke, high citation. Ya. Paper ini terbit tahun 2020, 2 tahun. Itu yang presentasi atau yang mengambil itu sudah 20 orang, saya lihat di Gold Scholar ya. Di sini yang pertama adalah nah ini saya langsung nulis tujuan saya ini. Ini saya tulis tujuan kita kan. Encapsulation silicon graphene ini kerjaan saya. Jadi misalnya kerjaannya dengan pembuatan media pembelajaran dengan bla 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 is proposed gitu kan, ditawarkan atau dipromosikan untuk apa? Untuk meningkatkan apa? Pemahaman siswa pada bla 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 bla. Gitu ya. Oke. Saat ini currently the main strategies to produce saat ini pembuatan media pembelajaran pada umumnya dengan tinggal gitu kan menggunakan teknik A, B dan C. Namun ada ini kata-kata ini kata kunci namun kedua metode itu memiliki kelemahannya ini bla bla bla. Sehingga saya menawarkan di sini saya menawarkan treatmentnya ini. Ini sesuatu yang saya tawarkan. Sama kayak jenengan. Misalkan Mbak Rania tadi mau menceritakan tentang pembuatan media belajar dengan QR code gitu kan. Dan pembelajaran media dengan QR code telah berhasil dibuat untuk bla 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 bla. Saat ini strategi pembuatan media pembelajaran itu biasanya menggunakan ini. Namun terdapat masalahnya apa? Kalau Mas Gayo kemarin kan cerita tentang sekolah Islam gitu ya. Bisa dengan cerita saat ini sekolah Islam yang bla 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 evaluasi dengan ingin mengkajinya. Kenapa ingin dikajinya? Karena beberapa metode, kalau nggak dengan cerita tadi latar belakangnya prestasi sekolah Islam itu sangat ini di lokal di daerah Klaten gitu kan. Sehingga kita ingin mengedalam kenapa gitu kan ini kok sangat tinggi sekali dengan kan ingin mengetahui, sehingga di sini saya ingin mengkaji mencari penyebabnya apa di proses evaluasi pembelajaran atau dari mana gitu. Terus nanti baru metode untuk mengerjakannya itu seperti apa, terus hasilnya ini yang ada angka-angka ini atau result hasilnya ini itu ya. Terus baru ini sebuah conclusionnya pada paragraf ini. Paper saya yang lain pun sama ini dengan orang India. Ini juga sama, kita membuat 3D structure bla 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 bla. Karena apa? Ini kita menghasilkan di sini kita melaporkan ini. Hasilnya seperti apa ini hasil. Konklusinya pada kalimat terakhirnya. Begitu ya. Paper saya yang lain pun seperti itu modelnya. Ya. Ini juga sama dan ini kita kasih gambar-gambar seperti ini supaya apa? Supaya menarik pembaca untuk menuliskannya. Jadi itu yang di abstrak ya. Jadi ini sama, ini kita kondisinya seperti apa, di sini kita melaporkan apa, menawarkan apa, ini hasilnya yang ada angka-angka ini kalau saya ke kuantitatif jadi ada hasilnya. Terus this work gitu kan, dengan cerita ini is a potential strategy for achieving high capacity and stability in lithium ion battery. Jadi dengan ada ini konklusinya itu ya untuk di abstrak. Kemudian sampai sini sebelum nanti saya lihat contoh abstrak sudah contoh, nanti metode sampai metode contoh sampai metode saya lihatkan dari yang sudah jadi. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan silahkan present boleh. Nanti saya lanjut ke contoh yang pendahuluan sama sampai metode.
Ada? Kalau tidak ada, saya lanjut. Monggo, ada yang ingin tanyakan? Silakan. Halo? Tidak ada? Oke, saya lanjutkan ya. Kalau saya lanjutkan ke introduction, gitu ya. Introduction sama kayak jenengan kemarin. Kemarin kan jenengan cerita, biasanya kalau yang Mbak siapa kemarin yang ngerjakan sama Pak Dewanto, itu kan ada yang cerita tentang green energy, cerita tentang energy conversion, itu boleh. Kalau saya biasanya langsung ada Mbak ini, karena energy storage, misalnya saat ini energi konversi untuk apa? Dari energi matahari, ininya apa? Ini ada referensinya per kalimat ini Mbak. Jadi ini energi storage gitu ya. Karena energi storage is needed, diperlukan untuk mobile application and electric vehicle yang menggunakan lithium baterai dengan syarat dia apa? Yang memiliki syarat require long life and stability. Jadi bisa bertahan lama gitu ya. Ini gitu kan. Hampir sama dengan mana? Ini saya parafrase kerjaan saya yang sebelumnya. Tak kasih tahu, isinya sama. Nah, in the energy storage technology, lithium and have widely utilities in many applications. Banyak dipergunakan untuk bla bla bla, laptop, electronic devices kan, laptop and mobile and electric vehicle. Hampir sama toh? Sama ini. Halo? Baru saya jelaskan. All of the above application require high density and high energy density and high power density and life cycle. Ini referensinya. Saat ini baru kita mostly kan langsung muncul seperti itu. Ini untuk latar belakang kita yang agak luas tuh hanya 1 atau 2 kalimat saja. Terus baru strategi orang saat ini yang pada umumnya pakainya ini, gitu kan. Namun ada kata-kata namunnya di sini. Misalkan kalau dengan cerita tadi, biasanya gitu, orang menggunakan silikon atau menggunakan material yang dipergunakan untuk ini adalah silikon. Namun silikon memiliki kelemahan bla 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 bla, gitu Mbak. Atau misalkan jangan mau cerita tentang metode pembelajaran, namun apa? Ini saya udah mention tentang silikon, gitu kan. High develop novel tuh. Jadi di sini kita menawarkan mengembangkan bagaimana material yang punya kapasitas tinggi dan ini tinggi. Jawabnya pakai apa? Pakainya silikon. Karena liquid silikon ini kapasitas yang tinggi, ini nyambung satu paragraf satu sama paragraf kedua. Kenapa soal tulisan saya bisa nyambung kayak gini? Ini yang baca bisa berulang-ulang. Satu kalimat ini bisa kita diskusikan sangat panjang sekali dengan pembimbingnya, gitu ya. Sama kayak ini juga hampir sama isinya, karena paper ini saling berkaitan. Jadi kalau ini langsung saya ini pakai silikon, langsung saya zip dalam satu ini, karena ini sudah yang kedua, kita nggak concern ke sana, kita concernnya yang sini adalah silikon graphene improvement, gitu ya. Ini juga sama. Gitu Mbak. Terus selanjutnya ini masalahnya apa? Baru kita menawarkan in this report novel, kita melaporkan apa? Kita mempromosikan apa? Gitu ya. Jadi ini di sini adalah kenapa sama sejarah orang mengerjakan itu seperti apa. Ini misalkan saya cerita ya, di sini saya menceritakan orang lain juga menggunakan metode yang sama, metode ini sama ini, namun hasilnya cuma segini, gitu kan. Terus kemudian aja juga dia menghasilkan sangat rendah. Jadi ini sehingga masih ada peluang untuk memodifikasi ini yang seperti apa. Ya kayak dengan cerita tadi Mbak Rania kan menggunakan QR code, gitu kan. Saat ini sudah dikembangkan metode untuk menggunakan media pembelajaran dengan ini, namun hasilnya masih kurang optimal atau perlu waktu lama. Kelemahannya apa diceritakan, sehingga masih ada peluang untuk memudahkan siswa atau memudahkan
Itu harus kita mention di sini. Terus baru setelah itu dengan menawarkan, sehingga pada bulan kali ini saya menawarkan menggunakan QR code. Nah, kalau sudah ada hasilnya, karena ini risetnya sudah ada, ini report bukan proposal, maka kita tampilkan sedikit hasilnya, hanya satu beberapa kalimat hasil yang paling baik saja. Sama dengan kayak yang di abstrak kan kita tampilkan hasil yang paling besar hasilnya. Itu setelah itu baru dengan bahas. Nah, ini ada paper, kalau yang lain ini kebalikannya kan. Metode ini ada di paling akhir, result and discussion dulu. Metodenya itu ada di bagian akhir, experimental section, terdiri dari material preparation. Nah, ini pasif semua, word obtained, ya kan? Silikon diperoleh dari mana, gitu ya. Sampai kita tulis diperoleh dari mana, speknya seperti apa, terus proses fabrikasinya seperti apa. Silikon gas suspension, kita membuat suspension seperti apa. Silikon sama ini dicampur di dalam air, ini sama urutannya seperti apa. Ini kadarnya berapa banyak, itu kita tuliskan. Dan ini pasif semua. Terus ini metode untuk pengujiannya, ini cara SMB-nya, mention the drying bla 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 bla, mention si figure berapa, gitu Mbak. Nih apa nggak ada ya di sini kayaknya, yang ada di metode itu kita mention untuk gambarnya. Oh, ini ada di sini untuk prosesnya, misalnya figure 1. Nah, ini prosesnya seperti ini, urutan prosesnya. Ini pun sama, kita lihat urusan proses ada di sini. Nah, di gambar 1 ini prosesnya. Ini silikon sama grafin kita mixing, terus kita spray dry. Lalu proses spray dry gimana ketemu bulatan kayak gini. Bulatan kayak gini kalau dilihat ini hasilnya seperti apa. Jadi orang itu mendeskripsikan, oh caramu kayak gini tuh. Sama kayak jadi kan buat flowchart tadi. Dengan cara ini diawali dari bla bla bla, terus bisa dituliskan. Oke. Sampai metode ini ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Silakan raise hand, nanti kita akan melihat untuk beberapa teori bagaimana kita menulis hasil dan pembahasan. Oke, silakan Mas Randy.